Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk tetap boleh bernafas sampai hari ini. Itu semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tolong Tuhan berkati perenungan hari ini, agar melalui firman-Mu, Roh-Mu dapat bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Shalom, salam sejahtera yang dari Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara sekalian berada. Hari ini kita sama-sama akan belajar sebuah tema yang berjudul Sunat sebagai tanda janji Tuhan kepada Abraham, yang terambil dalam Kejadian 17 ayat 1 sampai 27. Namun kita akan membacakan ayat yang ke-10 dan ke-11 saja. Demikian firman Tuhan. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Saudara sekalian, bagaimana rasanya hidup berada di tengah ketidakpastian? Hidup yang tidak pasti masa depannya seperti apa? Atau mungkin bagaimana rasanya jika berada dalam hubungan yang tidak pasti dengan pasangan, atau tidak jelas masa depannya seperti apa? Atau mungkin juga bagaimana rasanya jika berada dalam hidup tanpa pekerjaan, tanpa harapan yang pasti, dan ketidakpastian hidup yang lainnya. Dari ketidakpastian hidup ini juga mungkin akan mempertanyakan keberadaan Tuhan. Mungkin mempertanyakan janji Tuhan yang katanya mau menyertai kehidupan saya dan saudara. Dan pertanyaan-pertanyaan yang meragukan janji Tuhan. Itulah juga yang sedang dialami oleh Abraham. Abraham sudah berumur 99 tahun. Sudah 20 tahun lebih Abraham menantikan janji Tuhan bahwa ia akan memiliki keturunan. Abraham hidup dalam ketidakpastian menanti janji Tuhan, menantikan keturunan yang akan menjadi bangsa yang besar, menantikan janji Tuhan yang sudah sangat lama Abraham menantikan, tetapi tidak kunjung tergenapi. Abraham juga kehilangan harapan melihat bahwa dirinya sudah lanjut usia dan tidak mungkin lagi memiliki anak. Abraham bahkan sampai tertawa karena tidak mungkin di usianya yang sudah 100 tahun dan istrinya Sarah berusia 90 tahun akan memiliki seorang anak. Dan Abraham juga berkompromi dengan Tuhan bahwa anaknya Ismail saja yang akan menjadi ahli warisnya. Tetapi Tuhan berkata tidak. Anak perjanjian itu diadakan kepada Ishak, anak Abraham yang akan dilahirkan melalui Sarah. Agar menguatkan Abraham dan Sarah akan janji Tuhan kepada mereka, Tuhan membuat sebuah tanda perjanjian antara Tuhan dengan Abraham. Dari pihak Allah, namanya tidak lagi dipanggil Abraham, tetapi dipanggil Abraham. Karena Tuhan telah tetapkan bahwa ia akan menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Istrinya tidak lagi dipanggil Sarai, tetapi Sarah, karena ia akan menjadi ibu bangsa-bangsa. Dari pihak Abraham dan keturunannya kelak, yaitu setiap laki-laki di antaranya harus disunat. Dari tanda-tanda tersebut, janji Tuhan kepada Abraham boleh dikuatkan kembali dalam ketidakpastian penantiannya. Abraham boleh dikuatkan akan menantikan janji Tuhan itu. Abraham dikuatkan kembali bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa dan Sarah akan menjadi ibu banyak bangsa. Sebagai tandanya, pergantian nama dari Abram ke Abraham, dari Sarai ke Sarah. Juga sebagai tanda dari pihak Abraham, setiap laki-laki di antara mereka harus disunat. Dari tanda perjanjian tersebut, Allah secara konsisten dengan perkataannya. Allah konsisten dengan janjinya kepada Abraham. Dan Allah juga konsisten dengan rencananya. Bahwa melalui keturunan Abraham inilah semua bangsa di bumi ini akan mendapatkan berkat.
Meskipun seringkali Abraham tidak konsisten dalam menantikan janji Tuhan, dan seringkali Abraham berkompromi dengan janji Tuhan, Tuhan tetap konsisten pada janjinya, dan Tuhan konsisten dengan rencananya kepada Abraham. Saudara sekalian, terkadang dalam kehidupan kita pun, kita seringkali merasa takut akan ketidakpastian yang terjadi. Kita merasa bahwa Tuhan seringkali tidak hadir dalam kehidupan kita. Namun ingatlah akan janji Tuhan kepada umat-Nya, bahwa Tuhan senantiasa memberikan rancangan damai sejahtera pada saat yang tepat. Tuhan juga akan menyertai kita sampai selama-lamanya, dan Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Mungkin sebagai tandanya tidak lagi melakukan sunat sama seperti zaman Abraham. Namun Tuhan Yesus mengirim Roh Kudus ke dalam hidup kita untuk menyertai dan menopang kita sampai selama-lamanya. Roh Kuduslah yang akan membantu kita dalam menghadapi ketidakpastian di dunia ini. Dan Roh Kuduslah yang menjadi tanda, menjadi bukti bahwa Tuhan selalu menyertai kita dalam menghadapi persoalan hidup kita. Amin untuk firman Tuhan.